Ya, jangan di-mute. Saya tidak suka kalau ngomong dipotong lama-lama, kamu saya remove juga loh. Nggak usah Tritunggal deh. Stop dulu Tritunggal. Nggak apa-apa, Pak. Saya lagi mau ngajari orang Trinitas ini supaya sopan santun. Ya, karena memang orang-orang Trinitas ini memang barbar semua nih. Wow. Goblok kamu! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, di mana saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Kristen ya berdebat. Jadi ini perdebatan sama Kristen ya, yang bernamakan Abdullah ini. Itu dia hanya menyamarkan namanya saja ya, dia bukan seorang muslim melainkan adalah seorang Kristen yang dimana dia penganut Trinitas ya, penganut Trinitas. Namun untuk Pausang ini sendiri sektenya lain, entah apa dia ya. Dia katanya tidak menolak Trinitas, tapi dia menyalahkan Trinitas, tidak menolak tapi menyalahkan ya, bahkan mengatakan bahwasanya orang Trinitas itu adalah orang-orang yang barbar katanya. Nah ini dia tuh sangat ambigu ya. Namun di sisi lain ketika dia menyatakan bahwasanya dia bukanlah seorang Wanes, tapi pemikirannya seperti orang-orang yang ada di dalam ucapan-ucapan ataupun ada di dalam ajaran pendeta Yesuateu ya. Jadi yang mana yang benar? Jadi orang-orang seperti Pausang ini sesungguhnya orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, melainkan hanyalah pemecah belah umat saja ya. Kenapa dia kabur ya dari Indonesia sampai ke Jerman sana? Karena memang tujuannya ingin mengobok-obok umat keberagaman yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ketika orang-orang yang membenci Islam, ini orang-orang yang membenci Islam oleh karena hawa nafsunya, oleh karena kebodohannya, mereka akan senantiasa membuat blunder di dalam setiap ucapannya, untayan-untayan katanya selalu akan menjadi ambigu, tidak dapat menjadi sebuah kepastian gitu ya, menjadi sebuah kepastian bagi prinsipnya itu sendiri ya. Nah, di sini kala itu saya pernah mengunggah video Pausang nih, yang dimana mulutnya itu seperti mulut jamban ya. Katanya dia beragama di Indonesia ini karena dipaksa ya, dan dia terjebak oleh omong kosongnya sendiri ya, dimana katanya umat Islam menghina agamanya sementara dia tidak beragama katanya ya. Karena memang sesungguhnya apa yang disampaikan oleh saudara-saudara muslim kala itu ya, itu memang Kristen itu Yesus tidak pernah membawa agama Kristen gitu ya, tidak ada. Jadi Pausang ini mengaku tidak beragama ya, karena memang Kristen itu bukan agama katanya. Namun di sini dia terakhir terjebak oleh ucapannya sendiri, bahwasanya dia mengaku bahwasanya menyatakan bahwasanya umat Islam menghina ataupun memburuk-burukkan agama dia katanya. Dia bilang agama saya katanya, kan aneh ya orang seperti ini. Nah, kalaupun ada ya orang-orang Kristen mendukung channel Pausang ini, ya jelas ya sama halnya seperti apa yang Pausang lakukan ya. Pausang lakukan hanya perdebatan demi perdebatan, bukan oleh karena mencari kebenaran, namun atas dasar kebencian mereka kepada umat Islam. Nah, ini contoh saja ya, ketika di dalam video ini perdebatan mereka Kristen sama Kristen ya, namun Pausang membawa umat Islam dan menyalahkan umat Islam gitu ya. Mereka yang berdebat sesama Kristen mendebatkan
keyakinan mereka, ya, mendebatkan keagamaan mereka, namun Islam yang tidak tahu apa-apa dibawa-bawa di sini, gitu loh ya, di dalam video ini. Nah, ini menandakan bahwasanya mereka sangatlah membenci umat Islam. Nah, maka umat Islam harus hendaklah bersatu, ya. Jangan tercerai-berai agar kita senantiasa dapat disegani oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, yang orang-orang yang membenci Islam, begitu ya. Jangan bercerai-berai. Saat ini Islam bercerai-berai, ya. Islam kalaupun ada orang yang enggak sedikit tegas menyuarakan pembelaannya kepada Islam, ada juga umat Islam yang tidak tahu apa-apa namun sok tahu, akhirnya menyalahkan saudaranya sendiri yang sesama Islam, ya. Nah, di sini maka bertepuk tangan, mereka senang, mereka berhasil untuk mengadu domba umat Islam, gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, dengan adanya YouTuber apologet Muslim ini, ya, yang notabene memang seorang kristologi yang dilahirkan sebagai Muslim dari lahir, dan ada juga yang mualaf, ya, itu turun gunung. Oleh karena apa? Seperti saya contoh saja, oleh karena saya tidak tahan melihat fitnah-fitnahan, ya, di mana pendeta Manubulu lah dan Fauzang dan channel-channel Kristen yang lainnya, ya. Dulu saya tidak mempunyai channel, tapi oleh karena acap kali saya melihat tentang fitnahan-fitnahan yang dilontarkan kepada Islam, saya sebagai seorang mualaf yang bodoh ini, saya yang belum mempunyai ilmu apa-apa tentang Islam ini, itu pun saya bergetar hati saya, terketuk hati saya untuk memberikan pembelaan agama baru yang saya anut, ya, yakni Islam. Maka dari itu, mari kita kaum muslimin saling merapatkan barisan, kita bersatu, jangan bercerai-berai dan jangan saling memburukkan satu dengan yang lain, padahal kita sesama muslim, kita bersaudara. Maka dari sini tujuan kami berapologet, ya, itu untuk mencerdaskan umat, ya, mencerdaskan umat Islam khususnya, dan untuk mempersatukan umat Islam khususnya. Itu. Jadi jangan tercerai-berai. Nah, oke kaum muslimin, agar tidak berlama-lama, ini videonya. Nah, sekarang habis ini Abdullah, silakan Abdullah. Yang lain saya mute dulu ya, supaya jangan mengganggu. Sebentar. Ya, silakan Abdullah. Shalom, Cang. Iya. Shalom, Rahayu. Iya. Baik, saya Kristen, Pak Poljang. Iya. Terima kasih. Iya. Pendeta hambanya saya sudah diizinkan masuk, Pak. Iya, selalu Pak diizinkan. Poljang hanya... Cuman ikut antrian. Baik. Pak, saya hanya sedikit menyampaikan. Sebenarnya, api ini pertama sekali adalah dicetuskan oleh saudara Joshua Teu. Karena perkataan Joshua Teu dan pengikutnya lah, bahwa dogma Tritunggal itu tari-tarian. Dan bahkan dia mengatakan adalah ajaran sesat. Saya bisa buktikan di dalam YouTube-nya Kalam Kristus, kalau nggak salah 3 hari lalu ya. Jelas dikatakan dogma prinsip Tritunggal itu adalah tari-tarian. Karena dia mengatakan seperti itu, Pak Pendeta, sehingga saya sebagai generasi muda Kristen berhak dong menyangkal, memberikan pendapat. Nah, karena semua orang Kristen semua terpecah karena pendapat Bapak Joshua Teu yang saya kasih, memberikan argumen pendapat baik secara iman terhadap Kristus, sehingga orang-orang tubuh Kristus Indonesia mengatakan, oh, Tritunggal itu sesat menyesatkan. Bukan. Justru latar belakang ini terjadi karena pendapat Bapak yang terhormat Joshua Teu mengatakan dogma Tritunggal itu adalah tari-tarian.
Bapak bisa bayangkan itu. Tidak ada satupun gereja di muka bumi ini yang tidak menganut Imam Rasuli Tritunggal. Bahkan di Indonesia ini semua sinode gereja tetap berpegang teguh dari kekekalan sampai kekekalan adalah Imam Rasuli. Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus. Saya yang menyampaikan pada malam hari ini, Pak Pendeta, kalau ada di luar Kristen bertanya kepada kita, siapakah Yesus itu? Bukankah kita hanya menyampaikan bisa sumber dari Tritunggal? Coba Anda jelaskan salib Kristus, pasti kita jelaskan dari Tritunggal. Coba Anda jelaskan betapa karya Bapa, Yohanes 3:16 itu, pasti kita jelaskan dari Tritunggal. Firman yang menjadi manusia pasti dari Tritunggal. Anda belajar pengampunan dan darah dan pengangkatan Kristus pasti dari Tritunggal. Semua iman Kristen itu bersumber dari Allah Tritunggal. Nah, saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Bapak Joshua Teu dan Pastor Sarah bahwa Tritunggal itu dogma dan tari-tarian. Sehingga seolah-olah karena kami memberikan pendapat, saya pribadi sebagai generasi muda, memberikan pendapat apa yang disampaikan oleh Bapak Joshua Teu, bahwa Bapa adalah Yesus dan Roh Kudus adalah Yesus. Berhak dong menyampaikan di muka umum, karena dia juga menyampaikan di muka umum. Jadi itu, ya, 1 minggu terakhir ini tubuh Kristus di Indonesia itu berbeda pendapat, tidak apa-apa. Tapi saya sebagai generasi muda tetap berpegang kepada Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Joshua, Bapak Poljang yang saya kasihi. Kalau Joshua Teu mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, berarti Yohanes 1 pasal yang pertama itu adalah gugur dan kontradiksi. Kalau Bapa adalah Yesus atau Bapa sama dengan Yesus, berarti Bapa yang menjadi manusia. Firman Bapa yang menjadi manusia, bukan Bapa. Firman Allah lah yang menjadi manusia. Itulah Yohanes 1 pasal yang 14. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti sudah 2 pribadi. Bapak Poljang yang saya kasih tidak mungkin bersama-sama dengan Bapak Poljang. Pasti 2 pribadi, karena bersama-sama. Bahkan di ayat yang kedua, Yohanes 1 pasal yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Diulangi lagi. 1 pribadi tidak mungkin bersama-sama dengan dirinya sendiri. Karena dia pribadi yang berbeda, maka dia bersama-sama dengan Bapa. Yang paling terakhir sekali Poljang, saya menganalogikan seperti ini Tritunggal. Firman Allah ada di dalam diri Allah itu sendiri. Dari kekekalan sampai kekekalan. Roh Allah yang adalah Roh Kudus ada di dalam diri Bapa itu sendiri. Itulah Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus. Begitu sederhana sekali. Nanti baca Yohanes 1 pasal yang ke-1, baru juga Yohanes pasal yang 8, aku keluar dan datang dari Bapa, kata Yesus. Yesus juga berkata, aku akan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Berarti keluar tadi ini ada di dalam diri Bapa. Ya, dan juga banyak sekali, Matius 28 ayat 19, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, nggak usah jelasin Trinitas dulu. Iya. Ya, nanti kepanjangan. Okay. Iya. Oke, itu yang saya sampaikan Poljang, Jadi tapi begini tidak apa-apa. ya. Jadi begini Pak Abdullah. Sebelum Joshua Teu bilang tari-tarian, itu saya yang bilang tari-tarian. Jadi Joshua Teu itu ketawa waktu saya bilang tari-tarian. Wah, tari-tarian dong. Nggak ketawa dia. Apa yang dimaksud dengan tari-tarian? Bukan trinitarian, unitarian. Ya, binitarian, trinitarian. Makanya ada unitarian, binitarian, trinitarian. Nah, inilah yang namanya tari-tarian. Apa yang maksudnya? Maksudnya adalah, kok ada uni, bi, tri, ya, di konsep-konsep begitu. Dari sejak saya pertama ketemu Joshua Teu, saya selalu prinsipnya selalu sama. Tidak ada orang bisa mengkonsep Tuhan dengan sempurna. Makanya saya bilang, ini tari-tarian. Nah, begitu yang dimaksud. Jadi bukan menghina trinitarian. Yang kedua, saya mungkin Joshua Teu pernah berkata Trinitas sesat, tetapi seingat saya nggak pernah bilang Trinitas sesat. Pernah bilangnya adalah Trinitas sudah tidak up to date lagi. Itu adalah dogma lama
yang seharusnya nggak di zaman modern ini itu sudah nggak berlaku lagi. Nah, itu pada kenyataannya semua teolog-teolog reform yang di Belanda sudah nggak urusan lagi dengan Trinitas. Boleh. Itu kenyataannya. Boleh, Itulah faktanya. Saya terakhir sekali. Ya, nanti sebentar saya bahas dulu satu-satu bentar tadi ya. Baik. Terus semua statementmu tidak mungkin menjelaskan Yohanes 3 ayat 16 tanpa Trinitas. Kamu sudah baptis berapa banyak orang Islam seumur hidup kamu ini? Boleh nggak? Bukan itu topiknya, Paul. Oh, enggak. Saya cuma menanya, nanti saya tunjukkan topik sambungannya di mana saya tunjukkan. Sudah berapa banyak orang Islam yang kamu baptis seumur hidupmu? Anda komentarin aja komentar saya, tidak usah tanya. Jangan, saya nanya dulu, ada berapa banyak? Nanti saya jelaskan. Anda komentarin aja pendapat saya, tapi tidak Loh, usah. saya nanya, nah, Anda bertanya kepada saya nanya. Kalau berani bertanya, harus berani ditanya. Saya Gitu, tidak bertanya ya. sama Paul Jang, komentarin aja pendapat saya, silakan. Loh, Anda minta saya komentarin, saya harus nanya untuk memastikan Anda mengerti yang saya ngomong. Komentarin Iya, aja pendapat saya, Paul Kalau Jang. Anda tidak berani menjawab yang saya tanya, berarti Anda nggak beda sama orang-orang Islam ini, pengecut. Anda lah Gitu. pengecut, Paul Jang. Saya Ya, tampak muka, Anda kamu lah- nggak berani tampak muka. Saya Ya, jelas Paul lebih Jang, berani Anda dari pengikut kamu. Oneness, ya. Siapa Anda bilang saya mengatakan Oneness? tadi Yesus itu adalah Siapa nafsu. bilang saya Oneness? Anda Saya mengatakan sudah- Yesus nafsu. Anda lah yang memang bidat sesat. Anda mengatakan Yesus nafsu. Anda akan saya tumpas ajaran sesat Anda. Paul Jang mengatakan Yesus nafsu. Dari mana Anda bisa berkata Yesus itu adalah nafsu? Bapak mengatakan Ayatnya sudah juga jelas, bahwa sars Bapak itu itu nafsu. adalah yang Ayatnya sudah juga jelas, bahwa sars Bapak itu itu nafsu. adalah yang disalib. Bukan Sars Bapak itu yang udah jelas disalib. daging, nafsu. Firman Allah yang disalib. Siapa Saya bilang mengatakan waktu Yesus pada malam disalib, hari. Bapak ada di mana? Bapak lihat dengan Waktu surganya. Yesus disalib, Bapak ada di mana? Bapak ada di surga. Berarti Bapak nggak maha hadir. Berarti Bapakmu itu tidak maha hadir, tidak maha kuasa. Bapak Tahu nggak? maha hadir. Dia Mana maha bisa hadir. kamu Dengar, bilang Paul Jang. waktu Yesus disalib Bapak di surga, nggak ada di dalam Yesus. Berarti Bapak tidak berkuasa, tidak Oke, maha dengarkan hadir. pendapat saya dulu. Dengarkan saya dulu. Jangan Saya lagi dari potong tadi Paul sudah Jang. dengarkan kamu. Sekarang Jangan saya nanya potong dulu, kamu sebentar. nggak mau jawab. Sekarang kamu malah Jangan minta potong saya dulu. jawab yang lain. Fokus. Sekarang saya tanya, Kalau kamu kalau- sudah baptis berapa banyak orang Islam? Dengar dulu, kita lanjutkan dulu ini. Jangan Saya lari, sudah jangan dengarkan lari. kamu dari tadi. jangan Sekarang lari. giliran saya Kamu ngomong, jangan saya lari. tanya kamu jangan dengerin lari. saya. Saya jelaskan Kamu jangan lari, kepada kamu Anda. tambahkan muka kamu Anda kalau kamu dokter jantan. teologi pun saya bisa ya. Saya bisa menjelaskan Tritunggal dengan jelas. Jelas. Dengarin dulu, dengarin. Jangan potong. Kalau Bapa yang disalib, Yohanes 1 pasal yang pertama itu runtuh dan kontradiksi. Firman Bapa yang Kebanyakan ngomong kamu. Saya tanya kamu sudah baptis berapa banyak orang Islam? Nggak ada Satu hubungan. pun belum. Nggak ada hubungan. Satu pun belum kamu. Banyak Jangan mulut kamu. potong, jangan unmute, jangan mute dong, jangan mute. Nggak ada hubungannya. Giliran saya ngomong, dari tadi kamu ngomong, kamu dengerin saya, ini zoomnya saya. Wes, ampun Bang Jago. Silakan. Anda mau tanya apa? Kamu sudah baptis berapa banyak orang Islam? Saya tidak ada membaptis orang Islam. Nah, sekarang saya jelaskan kamu Yohanes 3 ayat 16. Saya jelaskan Yohanes 3 ayat 16 tanpa konsep Trinitas. Silakan Paul Jang. Saya baptis ratusan orang Islam di Indonesia dan di Eropa. Wow. Tanpa Jangan satu mute pun saya ya. singgung Trinitas. Saya tidak bertanya baptisan. Sekarang saya pengajaran Tritunggal. Diam dulu. Saya membaptis orang di dalam nama Yesus Kristus tanpa satu pun saya menjelaskan ke mereka tentang Trinitas. Dan tidak ada satu murid saya pun di dalam channel 153 join member. Tidak ada satu pun yang saya ajarin Trinitas. Kamu nggak usah mute saya, Jang. Nggak usah mute. Santai aja, Jang. Lanjut Karena terus. kamu ngoceh terus. Saya tidak suka dipotong kalau lagi ngomong. Di dalam YouTube saya, di dalam kelas evangelis saya ada 15 kelas. Tidak ada satu pun yang saya ajari Trinitas. Saya baptis ratusan orang Islam di Indonesia dan di Eropa. Tidak ada satu pun yang saya ajari Trinitas. Saya ajari mereka untuk mengasihi, mengampuni, memberkati sesuai dengan ajaran Yesus. Tidak ada satu pun orang Islam yang dibaptis sama si Muri Wali sama Deki. Bagaimana kamu mau bilang, menjelaskan Yohanes 3:16 harus dengan Trinitas, sedangkan mereka satu pun tidak bisa pernah menangkan orang Islam. Saya sudah... Anda tahu dari mana, Paul Jang? Bawa Bapak Deki itu. Jangan dimute, jangan dimute. Kamu ya. diam dulu, Dari kamu diam mana? dulu. Jangan dimut. Kamu tanya saja sama dia, pernah nggak baptis orang Islam? Nggak pernah. Di Kita kembali YouTube ke topik. saya... Saya terangkan kepada Anda, Paul Jang. Woi Saya Pak, terangkan diam aja kepada dulu Anda Pak, diam aja Tritunggal. Pak. Diam. Di YouTube saya,
di YouTube saya saja ini paling enggak sudah 2 kali, sudah beberapa kali, di Facebook saya sudah beberapa kali. Ya. Pernah nggak Muri Wali itu ngalahin debat orang Islam, yang ada dia puter-puter sama si Nanda tuh, pusing dia. Dan balik lagi ke Tritunggal, jangan lari dari situ. Saya mau terangkan kepada Tidak pernah. Jangan dimut ya, jangan dimut. Saya tidak suka kalau ngomong dipotong lama-lama, kamu saya remove juga loh. Nggak usah Tritunggal deh. Stop dulu Tritunggal. Stop dulu. Nggak apa-apa, Pak. Saya lagi mau ngajari orang Trinitas ini supaya sopan santun. Ya, karena memang orang-orang Trinitas ini memang barbar semua nih. Wow. Barbar apa lo melawan Tritunggal? Saya mau ajarin Anda, jangan lari-lari. Saya kasih tahu kamu, Yesus tidak pernah ngajarin Tritunggal ke kamu. Kalau ada perkataan Yesus Tritunggal, saya akan jadi Islam. Oke, diam dulu. Saya ajarin dulu kamu, Jang. Ya, saya ajarin dulu kamu. Ya. Sekarang tunjukkan ayatnya. Yesus ngajarin Tritunggal. Yesus bilang Tritunggal. Bilang mana ayatnya di mana? Nggak ada. Saya mau ajarin dulu. Remove. Dengar dulu Pak Paul, dengar dulu. Remove aja. Dengar dulu Pak Paul. Remove aja. Nah, gantian. Dengar dulu. Jelasin Om, ya. Tritunggal adalah itu iman Kristen sepanjang sejarah. Siapa bilang? Dengarin dulu Om, jangan potong. Ini channel Kamu mau Anda ini, kasih waktu saya berapa paham. lama? Kamu mau berapa lama jelasin? Jadi tadi saya udah dengerin Oke, kamu, Om makanya saya Jang. potong. Terima kasih Anda sudah mengizinkan Iya. saya. Anda bilang Yesus itu adalah nafsu, Anda penganut oneness, Anda sesat dan bidat Anda mengajarkan itu. Bertobatlah Anda dan menjelang. Ya, saya akan tumpas Bertobatlah ajaran kamu sesat dari Anda. semua dogmamu karena kamu tidak berbuah. Ya. Oke, lanjut. Saya akan tumpas ajaran sesatmu itu. Ya, Kamu nggak Anda sanggup. mengajarkan kesesatan. Jangankan kamu mau numpas saya, kamu mau numpas Islam aja kamu terkencing-kencing. Aduh, apalagi Ajaran numpas sesatmu, saya. bukan kamu nih Om Jang. Ajaran Aduh. sesatmu. Ajaran sesatmu yang saya Saya kasih tahu kamu ya, statement kamu tadi. Semua gereja di Indonesia itu Trinitas. Saya kasih tahu kamu, Erastus Sabdono bukan penganut Trinitas. Ya. Pak Joshua Erastus Sabdono bukan pengaku Trinitas. Hari ini gereja Betani di bawah binaan Erastus Sabdono yang bukan Trinitas. Itu tidak sesat, tapi ajaranmu yang sesat. Jangan ngomong terus dong. Lama-lama saya remove juga lu kamu lu. Kalau saya lagi ngomong jangan dipotong dong. Erastus Sabdono ya bukan penganut Trinitas. Dan gereja Betani Indonesia salah satu gereja terbesar di Indonesia di bawah bimbingan Erastus Sabdono. Ya. Dan gereja-gereja lain banyak yang bukan penganut Trinitas lagi. Di Eropa sendiri tidak ada gereja yang peduli dengan Trinitas, udah nggak urusan lagi. Kalau saya ngomong jangan dipotong. Jadi semua omonganmu itu Demikian tadi kaum muslimin ya, di mana Fauzan ini menunjukkan rasa kebenciannya kepada umat Islam ya, yang dimana mereka tengah berdebat sesama mereka, sesama Kristen, namun Islam menjadi sasaran tembak, Islam menjadi sasaran amarah Fauzan ya, yang dimana Fauzan ini tidak jelas ya, hanya berani berkuar-kuar itu pun karena dia sudah lari ke luar negeri. Kalau memang mempunyai titik katanya seperti Pak Ozang sampaikan ini, otomatis dia tidak akan pernah lari dari Indonesia. Atau bukti nyata dia melarikan diri dari Indonesia ke Jerman sana karena ingin mengobok-obok ya umat yang ada di Indonesia ini secara frontal gitu ya, karena memang ya inilah orang-orang pembenci Islam ya, contoh seperti Pauzang, dan jelas dia itu bukanlah orang-orang yang baik dalam keberagamaannya, orang-orang munafik, di mana mereka berkata seperti Pauzang berkata ya, aku mengasihi sesuai apa yang diajarkan oleh Yesus, tapi bukti nyata mulutnya sangat kotor dan menyalah-nyalahkan orang yang tidak tahu menahu tentang apa yang ada di dalam room mereka ya. Ini Kristen sama Kristen mereka berdebat, tapi Islam menjadi sasaran tembak, Kristen menjadi sasaran tempat bagi amarahnya ya. Jadi
disinilah kaum muslimin ya, maka mari kita rapatkan barisan ya, janganlah kita bercerai-berai, mari kita hidupkan perekonomian umat, mari kita saling belanja ke kedai-kedai muslim ya, di mana umat muslim itu mengeluarkan zakat, mereka mengeluarkan sedekah ya. Jadi mari kita hidupkan perekonomian umat, kita saling membantu ya, saling tolong menolong satu dengan yang lain ya, kita saling menghormati satu dengan yang lain, kita eratkan tali ukhuwah Islamiyah, kita tunjukkan bahwasanya Islam itu adalah satu tubuh, di mana tubuh yang lain terluka, maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakan pedihnya, akan merasakan ngilunya, akan merasakan sakitnya. Itu. Jadi bersatulah wahai para hamba Allah ya, jangan bercerai-berai dan jangan menyalah-nyalahkan ataupun memusuhi saudaranya sendiri ketika saudaranya sendiri itu tengah bersyiar, tengah membela agamanya. Toh ketika seseorang itu membela agamanya, maka dia tengah membela umat Islam keseluruhnya ya. Jadi mari kita rapatkan barisan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.